bahwa kita mengikut Tuhan karena hanya mengasihi Dia, bukan karena kita dikasih berkat, saudaraku. Itu memang bisa, tapi itu masih cara politiknya iblis. Dia bilang kepada Yesus, kalau kamu mau menyembah saya, aku berikan semua dunia ini. Jadi pengiringan hanya masih karena upah, saudaraku. Dan kita ini harus sampai nanti mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, sampai apapun yang terjadi tetap mengasihi Tuhan. Ini, saudaraku, pertarungan. Kalau ini sudah pertarungan habis-habisan, bukan pertarungan manusia lagi ini, tapi antara Tuhan dengan iblis juga. Tentang ciptaan Tuhan itu, ya, tentang manusia, tentang kehidupan kita. Ya, Tuhan mau menunjukkan bahwa ciptaannya juga adalah yang murni menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita boleh datang kepada Tuhan dalam menyembah Dia. Ini satu yang sangat disukai Tuhan, sebab ini adalah tugas kita terakhir, di mana tidak seperti tugas yang lain di bumi ini, umpamanya cari jiwa dan lain-lain. Tapi penyembahan itu terus berlanjut sampai di dalam kekekalan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita tidak menganggap penyembahan itu hal yang sepele, mudah, asal-asalan, tapi harus yang berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi juga penyembahan itu adalah kekalahan dari setan. Nah, jadi tidak hanya begitu saja, saudaraku, harus sampai kekalahan daripada setan. Itu sebabnya kita mau baca dulu Ayub pasal 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi takut akan Allah itu menjauhi kejahatan, juga mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi iblis dalam pandangannya itu, orang bisa menyembah Tuhan karena segala sesuatu cukup. Padahal ini adalah hanya pandangan iblis. Sehingga dia berkata, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Itu sebabnya saudara-saudaraku, satu yang sangat baik supaya kita sudah sering membuka di dalam kitab Esra. Ya, di dalam kitab Esra ini diterangkan
mengenai Raja Kores. Saya akan baca bagi kita. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan pakai Kores ini. Tuhan tidak akan mengangkat dia kalau tidak ada roh penyerahan yang sebenarnya itu juga adalah mempersembahkan hidup. Ya, jadi penyerahan yang mempersembahkan hidup. Itu sebabnya penyembahan itu bukan hanya kata-kata haleluya, haleluya. Nah, sering sekali kita lihat begitu. Tahu-tahu hidupnya belum dipersembahkan kepada Tuhan. Hidupnya belum ada mengarah kepada kebenaran Tuhan. Hidupnya belum ada rasa takut kepada Tuhan. Tapi dari suasana mungkin berkumpul dari tempat itu tadi langsung ke tempat penyembahan, langsung menyembah haleluya, haleluya. Belum koreksi diri, belum melihat bagaimana penyembahan itu. Jadi penyembahan itu diawali dengan tidak menganggap apa-apapun dalam dirinya. Ini yang kita sangat perhatikan. Kalau tadi iblis tadi berkata, apakah dengan tidak punya apa-apa dia masih mau takut akan Tuhan? Nah, di sini saudaraku, jadi harus sampai iblis melihat dalam diri kita tidak ada yang ditunjuk oleh iblis, ya, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan karena sesuatu hal. Inilah suatu keistimewaan yang ada pada Kores itu. Kalau Kores kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-45, saya bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ini ayat 1. Tuhan tidak sembarang mengurapi seseorang sebelum seseorang itu ada penyerahan. Ya, bahkan kalau pengurapan raja harus ada sesuatu hal yang menjadikan dia diurapi. Pada pengurapan imam ada sesuatu hal yang menjadikan dia diurapi. Jadi ya, rasul-rasul Tuhan juga kalau tidak sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan tidak diurapi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya sebelum pengurapan rasul-rasul, kalau Judas itu sudah mati terlebih dahulu, dia nggak bisa sampai kepada pengurapan rasul-rasul. Dia sudah diganti terlebih dahulu oleh Matias. Jadi yang
yang diurapi itu adalah penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan itu tidak ada pamrihnya. Itu sebabnya orang kadang-kadang naik mimbar langsung menyembah, mari kita sembah Tuhan, belum periksa diri, belum melihat diri, saudara-saudaraku. Jadi nanti penyembahan itu jadi penyembahan yang tidak ada urapan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Penyembahan, saudara-saudaraku, harus sampai ada urapan dan harus sampai hidup kita, ya, langkah kita harus mengikut Tuhan, perbuatan kita harus menyenangkan Tuhan. Perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, itu artinya yang tangan kanannya ku pegang. Jadi tangan kanan itu aktivitas yang terutama. Ini sebenarnya, kalaupun ada orang kidal, saudaraku, ya, itu keistimewaan itu bagi dia. Tapi kalau yang umum bukan kidal, ya, karena sudah diajarkan anak-anak pun tangan buat makan mana, nggak ada yang boleh kiri bilang. Kalau bilang kiri salah. Nah, kenapa salah? Ah, itu kalau bersih-bersih yang kotor, gitu, ya. Nah, jadi tangan kanan itu adalah kegiatan yang terutama. Jadi dipegang oleh Tuhan, baru ya Tuhan juga berada di depan dari Kores. Jadi artinya segala kehidupannya itu ya senantiasa memandang Tuhan dan mengikut Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang menjadikan Kores itu istimewa, sehingga dia mempersiapkan bangsa Israel boleh pulang dan membangun bait Allah, dan nantinya mempersiapkan bangsa Israel ada di Israel, khususnya di Bethlehem, supaya dari keturunan itu nanti Yesus dilahirkan. Jadi Raja Kores itu adalah tidak memakai kekuasaannya sama sekali. Jadi di dalam roh penyembahan itu adalah seperti Yesus, rela mempersembahkan hidupnya taat hingga mati. Itulah persembahannya. Dan itu diawali dengan bisa mengosongkan diri. Inilah saudara-saudaraku yang tidak banyak diperhatikan orang. Menyembah Tuhan harus memiliki roh yang tidak menganggap kebesaran diri. Tapi seperti Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan itu sebagai hal yang dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Ini saudara-saudaraku, supaya semuanya penyembahan itu berkenan kepada Tuhan. Tidak ada lagi pendorong yang lain, benar-benar hanya dalam satu hal. Karena kita mengasihi Allah, maka kita menyembah. Ini yang sangat baik. Jadi iblis juga dia ngerti itu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini nanti akan dilanjut dari ya takut akan Allah itu sampai penyerahan yang sungguh menyembah. Jadi iblis merasa
bahwa seperti dia, karena dia juga berkata kepada Yesus, ya dalam Matius 4 itu, bila engkau mau menyembah saya, aku akan memberikan semua perkara dunia ini kepadamu. Jadi seolah-olah semua ada pendorong yang lain, diberi hadiah. Tetapi kita, saudaraku, dalam penyembahan yang benar di Yerusalem baru, itu harus murni kesadaran menyembah Allah. Sebabnya kalau kita membaca dalam Wahyu pasal yang keempat, saya mau ajak kita memperhatikan ini. Wahyu pasal yang keempat. Mulai ayat 9 saya baca lagi kita. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Karena kita dipersiapkan ke Yerusalem baru, maka dari bumi ini kita dipersiapkan oleh firman Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi kita memperhatikan mulai dari permulaan sampai kepada melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sebagai yang terakhir. Intinya berarti tidak ada sesuatu pun penyembahan itu, karena ya kalau kita bersyukur kepada Tuhan itu sangat baik. Bersyukur karena kita disertai, bersyukur karena kita diberkati, bersyukur karena Dia menyertai, bersyukur karena membuka jalan. Itu semua sangat baik. Tapi yang terindah menyembah Tuhan di dalam hanya karena layaklah Dia menerima pujian. Jadi hanya karena kita mengasihi Dia dan karena kita sudah mengerti, layaklah Dia menerima pujian. Itu sebabnya ya kadangkala Tuhan juga ya membiarkan seperti Ayub, sampai Ayub merasa berkata, Tuhan, Engkau tidak adil membiarkan ya siksaan ini kepada saya. Ya, tapi saudara-saudaraku, rupanya di hadapan iblis juga kita harus bisa ditunjukkan sebagai saksi. Itu sebabnya di sini ada satu sebagai ya peperangan lah, ya tolak menolak. Iblis ingin melihat apakah tanpa ada sesuatu apa-apa dia takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan Ayub itu sampai kepada kosong sama sekali. Sehingga kalau kita membaca semua harta-harta bendanya itu, ya, sehingga mulai ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu,
hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi kadang Tuhan juga membiarkan manusia itu dijamah oleh iblis, dan hanya yang dilindungi adalah hanya apa dia tadi, nyawanya saja. Coba ini saudara-saudara, sehingga manusia itu benar-benar harus sadar mengosongkan diri seperti Yesus. Dan ini juga ada pada Raja Kores. Raja Kores itu dia raja, boleh berbuat semuanya, mau makan, mau minum, mau tidur, ya. Maka Raja Salomo juga saking dia berkuasanya, ya bikin semuanya, saudara-saudara. Ya. Tapi kita lihat di sini, Tuhan juga membiarkan Ayub itu, bahwa iblis melihat bahwa bukan karena sesuatu hal. Makanya kalau kita diberkati itu sangat baik, dan kalau hanya karena itu, belum sampai kepada puncaknya, kita menyembah Tuhan dalam hal apa saja pun, kiranya Tuhan tolong kita. Ini kerohanian, saudaraku, mencapai puncaknya. Tuhan biarkan itu. Sehingga Ayub itu, kalau kita baca ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Siba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudaraku, mulai pertarungan itu, iblis mencoba memusnahkan apa yang dimiliki oleh Ayub. Kiranya Tuhan tolong kita kuat, saudaraku, sampai apapun yang terjadi. Ya, namun bukan itu puncaknya. Hanya bisa saja Tuhan biarkan seperti itu. Namun nanti bukan berarti langsung seperti itu terus. Karena buktinya nanti Tuhan akan ganti semuanya 2 kali ganda. Itu berkatnya pemenang, saudaraku. Tapi menuju ke sana harus sampai kita tunjukkan bahwa kita mengikut Tuhan karena hanya mengasihi Dia. Bukan karena kita dikasih berkat, saudaraku. Itu memang bisa, tapi itu masih cara politiknya iblis. Dia bilang kepada Yesus, kalau kamu mau menyembah saya, aku berikan semua dunia ini. Jadi pengiringan hanya masih karena upah, saudaraku. Jadi kita ini harus sampai nanti mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, sampai apapun yang terjadi tetap mengasihi Tuhan. Ini saudaraku, pertarungan. Kalau ini sudah pertarungan habis-habisan, bukan pertarungan manusia lagi ini, tapi antara Tuhan dengan iblis juga. Tentang ciptaan Tuhan itu, ya, tentang manusia, tentang kehidupan kita. Ya, Tuhan mau menunjukkan bahwa ciptaannya juga adalah yang murni menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Ini dengan kasih pelajaran bagi kita. Ya, ini. Selanjutnya,
Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Saudaraku, semoga kita tidak mendapat cobaan yang begitu berat. Tapi kalau seandainya sudah kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, jangan ada yang mundur, saudara-saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Bukannya Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan juga harus menunjukkan bahwa kita memiliki kesaksian, kita mengikut Tuhan bukan hanya karena berkat, tapi karena benar-benar mengasihi Tuhan, taat sampai mati. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan berapanya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari belakang padang gurun. Rumah itu dilandanya dan 4 penjuru. Nah, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Haleluya, saudara. Menyembah Tuhan. Ini penyembahan luar biasa. Tidak karena berkat. Walaupun menyembah Tuhan bisa digerakkan oleh berkat, tapi belum itu. Sampai di dalam sudah semua habis, sampai anak-anaknya masih bisa menyembah Tuhan. Inilah penyembahan yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya penyembahan itu dipelajari, disekolahkan, dipraktikkan. Berjalan demi berjalan. Makanya kalau orang baru datang dari sana, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau hanya begitu penyembahan itu belum sampai nanti penyembahan yang benar-benar di Yerusalem baru. Ini sebabnya kita boleh melihat firman Tuhan ini. Ayub sudah dalam puncaknya, hartanya sudah habis, kemuliaan duniawinya sudah habis, anak-anaknya semua juga sudah mati, saudara-saudara. Ya, biarlah Tuhan tolong kita semuanya. Namun saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia juga adil, saudara-saudara. Namun kita sudah lihat Ayub itu sudah sejauh itu penyembahannya. Kehilangan semua, mengosongkan diri terlebih dahulu, kehilangan semuanya sampai anak-anaknya, tapi dia tetap menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam hati dia tetap menyembah
dan taat kepada Tuhan. Jadi yang paling utama tadi mengosongkan dirinya seperti Yesus, dan juga yang ada juga pada Kores, makanya dia terpilih dipakai oleh Tuhan walaupun dia dari orang kafir. Dan kita juga melihat penyembahan Ayub itu. Jadi iblis juga melihat kesaksian Ayub bahwa dia taat terus menyembah Tuhan, tidak hanya karena hadiah, tidak hanya karena perkara dunia ini. Jadi ibadah kita sudah harus sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Namun saudara jangan khawatir, setiap kemenangan akhirnya berkat Tuhan juga akan dilimpahkan. Sebagai penutup kita akan baca biar kita menyembah Tuhan dalam Ayub pasal yang terakhir ini. Ayub pasal 42. Saya akan membaca mulai dari ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, kita juga harus jadi pendukung bagi siapapun yang masih pada dalam waktu kelemahan atau dalam ujian, dalam cobaan. Jadi kelihatannya si Elifaz dan setelah mengucapkan firman itu Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Oh, ini kedua sahabatnya, ya, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Jadi saudaraku, ini juga adalah doa, dan kiranya Tuhan menolong ini terjadi bagi kita, mulai dari doanya Yesus sampai doa penggembalaan. Karena sebelum kepada gembala agung harus dari juga gembala bumi. Makanya kita berdoa, saudara-saudaraku, ya, mendoakan ya supaya ini timbal balik terjadi pada kita. Ya, gembala yang dipakai Tuhan boleh mendoakan, dan doa gembala didengar oleh alam untuk kesejahteraan kita. Biar ini boleh semakin terjadi, saudaraku, ya, saling mendoakan biar semuanya berkat Tuhan boleh terjadi seutuhnya bagi kita. Aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifaz orang Teman, Bildad dan Suah, dan Zofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Nah, ini saudaraku, Tuhan memberkati doa. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi ending daripada semuanya, kalau kita tekun dan setia,
Tuhan akan membuka berkat bagi kita. Ada waktunya, saudara-saudaraku, dan Tuhan tidak membiarkan cobaan melampaui kekuatan masing-masing. Tuhan tahu itu semua, dan itu sebabnya kalaupun terjadi, tetaplah teguh dalam Tuhan. Jangan mundur, saudaraku. Jangan putus asa. Setia, pasti sampai terjadi berkat. Anak-anak Tuhan beda, saudara-saudaraku. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudinya harus beda semuanya. Sampai anak-anak sekolah minggunya beda, saudaraku. Karena kita semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan.